Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan selamat datang kepada Pak Faisal Habibi selaku Senior Forecaster Stasiun Meteorologi Maritim Kendari. Di sini kami ingin memberikan sedikit sosialisasi tentang hasil pengolahan data kami dalam pelatihan teknis maritim BMKG yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil pengolahan data kami. Di sini ada dua data yang kami olah, yaitu data pasang surut dan juga data dari BMKG OFS, hanya pada parameter gelombang dan juga angin. Jadi yang pertama di sini dilakukan pengolahan data pasang surut. Data pasang surut di sini kami olah dengan menggunakan program RStudio dan juga MATLAB. Pada aplikasi RStudio ini kami gunakan untuk mendownload data dari AWL sehingga didapatkan data water level wilayah Kendari sesuai dengan waktu yang kita butuhkan. Kemudian data ini selanjutnya kita olah dalam program MATLAB dengan toolbox type untuk mendapatkan hasil observasi data pasang surut, data prediksi dan juga verifikasi dari prediksi pasang surut yang kita buat. Jadi pada RStudio seperti ini skripnya. Di sini yang perlu kita lakukan pengolahan. Yang pertama kita memasukkan alamatnya. Di sini alamatnya adalah alamat dari AWL-nya, AWS Rekayasa. Kemudian untuk kodenya di sini Kendari nomor 002 dan kita juga mengatur waktunya. Waktu yang kita inginkan. Di sini kita pilih bulan Agustus. Kemudian dilakukan pembuatan nama file, outputnya namanya apa, misalnya ini AWL Kendari Agustus 2020. Ketika kita running, datanya akan muncul di tempat yang kita simpan sebelumnya, seperti ini. Jadi datanya kalau kosong, dia akan kosong sesuai dengan data yang tersedia di AWL. Datanya per 10 menit. Oke. Kemudian data ini kita olah selanjutnya dengan menggunakan program MATLAB. Dan di sini kita melakukan peramalan pasang surut. Ramalannya yang perlu kita ganti di sini adalah pertama kita input dulu file yang kita gunakan. Nah, di sini input file yang kita gunakan adalah output dari RStudio yang sebelumnya. Di sini hasil untuk prediksi pasang surut itu akan sangat baik bila kita menggunakan data 1 bulan yang lalu untuk memprediksi 1 bulan ke depan. Kalau misalnya datanya 1 bulan yang lalu kita gunakan prediksi 2 bulan ke depan, itu kurang bagus. Nah, di sini juga kita mengganti AWL di Kendari. Di sini posisinya terbalik, jadi membaca pasang itu terbaca surut. Jadi sensornya terbalik. Jadi di sini ada rumus yang harus kita tambahkan. Jadi ini hasil runningannya, kita akan mendapatkan 5 output. Yang pertamanya adalah data observasi. Data observasi pada bulan Agustus. Nah ini sama. Kemudian ini adalah untuk peramalannya. Peramalan di bulan September. Dan juga ini misalnya kita ingin mengambil zoom in, mengambil beberapa tanggal saja. Nah ini contohnya tadi kita ngambil dari tanggal 3 sampai tanggal 5 kayak gini. Oke. Selanjutnya kita juga melakukan verifikasi. Verifikasi ini yang kita input adalah data observasi dan juga data prediksi. Nah bila kita running, yang pembukaan belum disusun ya? Bukan, itu Ari tadi tahun lebih Ari bilang. Acara siapa? Iya, Ari. Dari tahunnya Ari tadi bilang. jadi hasil runningannya karena data observasi pada tanggal ini kosong. Nah bila nanti untuk analisisnya akan disampaikan oleh Karino. Selanjutnya juga akan ditampilkan data MRE untuk menilai akurasi dari prediksi dan yang kita buat. Error ya, kan ada istilahnya. Relatif error. Oke.
Selanjutnya juga dilakukan pengolahan data BMKG WFS. Di sini kita menggunakan program Python. Untuk data yang kita analisis di sini adalah data angin tahun 2019 dan juga gelombang signifikan tahun 2019. Nah, pada program Python ini yang kita masukkan, di sini kita membuat peta ya. Jadi kita mulai bikin kayak legendanya seperti apa, kemudian buat rumus nanti dari arah anginnya ke arah mana, arah gelombang dan anginnya kemana. Sudah buat rumusnya. Dari pusat. Oh, sudah. Sudah benar itu. Oke, selanjutnya di sini. Pusat pun benar dia. Itu orang. Selanjutnya di sini juga dimasukkan alamatnya, alamat pendownloadan data. Jadi data yang kita gunakan adalah data Himkes. Kemudian di sini kita memasukkan parameternya. Misalnya kita mau data tahun berapa, bulan berapa, posisinya di mana, ini untuk posisi Kendari. Nah, bila kita running, dia akan menunjukkan hasil running seperti ini. Data ini. Oke, demikian dari saya. Oke, terima kasih. Setelah tadi dijelaskan prosesnya, saya akan menjelaskan sedikit analisis hasil output yang tadi sudah disimulasikan. Pada gambar ini, di gambar atas, itu merupakan prediksi pasang surut Kendari bulan September tahun 2020, sedangkan yang bawahnya itu hasil observasi. Jadi hasil prediksi ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa prediksi ini adalah prediksi hasil keluaran dengan data input bulan sebelum, kemudian setelah bulan September didapatkan hasil observasi, kami melakukan komparasi, dan hasil analisisnya adalah yang pertama itu didapatkan dari pola yang sudah jadi ini, bahwa pasang surut Kendari itu bertipe pasang surut campuran condong harian ganda, di mana pasang surut ini ditunjukkan oleh keadaan di mana pasang surut itu terjadi 2 kali, tetapi dengan ketinggian dan periode yang berbeda. Itulah maksud dari pasang surut tipe campuran tetapi condong harian ganda. Kemudian dari data prediksi, pasang tertinggi didapatkan bernilai 0,97 meter yang terjadi pada tanggal 22 September tahun 2020 pukul 4 local time, sedangkan surut terendah terjadi pada tanggal 22 September jam 11 local time dengan ketinggian minus 1,18 meter. Kemudian gambar di bawah adalah hasil observasi menunjukkan bahwa pasang tertinggi terjadi pada tanggal 22 September jam 4 local time dengan ketinggian 1,06 meter, dan surut terendah terjadi pada tanggal 22 September pukul 12 local time dengan ketinggian minus 1,08. Dari hasil ini kita dapat gambaran bahwa keadaan pasang di Kendari itu dari hasil prediksi dan hasil observasinya menunjukkan overestimate, sedangkan menghasilkan overestimate, sedangkan surutnya menghasilkan underestimate. Lanjut. Nah, ini adalah perbandingan prediksi dan observasi bulan September tahun 2020. Dari gambar ini, garis hitam itu menunjukkan prediksinya, sedangkan garis merah putus-putus itu menunjukkan hasil observasinya. Nah, yang bisa kita simpulkan dari gambar di atas itu adalah prediksi dan observasi itu memiliki pola yang hampir sama, walaupun tidak mirip. Tadi dikatakan ada yang underestimate dan overestimate, tetapi memiliki pola yang sama dan nilainya tidak jauh berbeda. Kemudian nilai mean relative error atau nilai errornya pada prediksi ini menunjukkan nilai yang sangat rendah, cuma 2,78%, sehingga dapat dikatakan bahwa
pemodelan ini menghasilkan akurasi prediksi yang tinggi, yaitu dalam simulasi ini menghasilkan akurasi 97,22%. Kemudian dari hasil simulasi pemodelan OFS kami, yaitu model gelombang dan angin, kami mendapatkan output seperti ini untuk setiap bulannya. Jadi yang di kiri itu gambar ketinggian gelombang dari bulan Januari hingga Desember tahun 2019, sedangkan di kanan adalah gambar angin dari Januari sampai Desember 2019. Lanjut. Nah, kami membuat kaleidoskop dari hasil output tadi dengan kesimpulan sebagai berikut. Nah, angin dapat dikatakan pada awal tahun 2 bulan pertama itu terjadi angin baratan. Dengan angin baratan ini dominannya bertiup dari barat hingga utara dengan kecepatan 2-15 knot. Sedangkan pada periode April hingga Desember itu terjadi angin timuran. Jadi selama bulan April hingga Desember terjadi angin timuran dengan hembusan angin itu dominan dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Jadi bulan April dan hingga Desember itu didominasi angin timuran dengan kecepatan yang lebih tinggi ketimbang bulan Januari hingga Maret. Kemudian untuk gelombangnya memiliki pola pada bulan Januari hingga Maret itu dengan kategori tenang hingga sedang, di mana kategori tenang hingga sedang itu berkisar antara 0 hingga 2,5 meter. Kemudian pada bulan Mei hingga September kategorinya sedang hingga tinggi, dan Oktober hingga Desember kategori tenang hingga sedang. Di mana dari 12 bulan itu ketinggian gelombang tertinggi itu terjadi pada bulan Juni, sedangkan yang terendah terjadi pada bulan November. Untuk asal penjelaran gelombang dari data analisis tadi itu, kami menemukan pola bahwa pada bulan Januari hingga Februari fets atau sumber penjalaran gelombang itu bertiup berasal dari arah utara perairan Banggai dan dari arah barat laut Flores pada bulan Januari dan Februari. Kemudian pada bulan April hingga Oktober itu arah penjalaran gelombang atau fetsnya itu berasal dari timur Laut Banda atau tenggara, timur hingga tenggara Laut Banda. Sedangkan pada bulan Maret itu fetsnya berasal dari utara perairan Banggai. Kemudian pada akhir tahun di bulan November dan Desember juga sama, berasal dari utara perairan Banggai, tetapi dengan hembusan yang lebih kecepatan angin yang lebih kecil hingga menghasilkan tinggi gelombang yang relatif kalem atau tenang. Demikian, terima kasih untuk atensinya.